Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya dulur-dulurku? Semoga kabarnya selalu kabar sehat, kabar baik. Semoga kita semua diberi panjang umur, kesehatan, dan rezeki yang barokah dulur ya. Ya dulur, kali ini agendanya yaitu penyepraian dulur. Jadi untuk penyepraian insektisida plus fungisida ini dulur. Jadi untuk usia sekitar punya saya ini 48, dan ini jangan sampai kejadian selalu berulang terus menerus. Ini biasanya ini kalau usia tua ini lengah dulu ya, jangan sampai dulu ya. Jadi inilah pengobatan fungisida plus insektisida saat usia 48 menginjak usia tua dulu ya. Ini dulur macam-macam obatnya, insektisida plus fungisidanya dulur. Jadi harus dihafalkan supaya nanti tidak ada pertanyaan mengenai obat-obatnya dulur. Wes tak nggone ki kacamata ben ketok keren kok duduan. Bismillahirrahmanirrahim. Ngecam obat. Ini langkah pertama asmek dulur. Tetap langkah pertama asmek, sebab usia tua ini memang rentan juga untuk penyakit gerandongnya. Jangan sampai nanti usia tua harusnya bawang merah ini istilahnya itu kesehatannya harus terjamin, tapi kalau nanti asmeknya telat, kalau keserang gerandong jadi repot. Sebab untuk pembuahan yang maksimal itu membutuhkan pohon yang sehat, daun yang sehat, pohon yang kuat dulur. Langkah selanjutnya yaitu untuk penyakit ulat yang bandel ini dan penjagaan untuk yang akan datangnya ini, supaya bawang merahnya ini tidak terjangkit penyakit ulat dulur ya. Jadi harus diberi obat dengan cara kerja yang sistemik, Fayego dulur. Cara kerja Fayego ini adalah saat ulat ini mau makan dan saat ulat sudah makan nanti akan keracunan dulur. Jadi kalau mau makan juga dia tahu kalau ini daunnya beracun, dia tidak mau, dan kalau sudah makan dia akan mati. Selanjutnya yaitu saya beri fungisida Remasol dulur. Ini usia segini ini harus dalam kondisinya kondisi bawang merahnya ini harus sehatnya stabil dulur. Dan ini untuk pencegah dan pengobat jamur sekaligus pengaku atau mengokohkan supaya tidak cepat-cepat ambruk. Walaupun sudah ada yang ambruk. Berikutnya yaitu Sagripit dulur. Ini juga obat untuk penyakit ulat. Jadi untuk penyakit ulat bisa ditambah dengan Sagripit juga. Ini saya kasih 1 sendok saja dulur, sebab sudah banyak obat ulat yang akan masuk ini. Nanti gordon juga. Dan selanjutnya fungisida Dakonil dulur, saya kasih 3 sendok. Kenapa saya pakai tetap Dakonil walaupun sudah usia tua? Sebab ini untuk supaya daunnya tidak cepat menguning, sebab masih ada ketahanan penghijauan dulur. Dan selanjutnya Tisen dulur, 1 2 3 4 5
6. Nah, untuk tison sendiri itu memang ini fungisida di usia tua dulur. Jadi semakin tua semakin banyak, ini lebih bagus. Sebab untuk kesehatan dan ketahanan pohon dan daunnya ini lebih kokoh. Selanjutnya yang terakhir yaitu Gordon insektisida untuk ulat dulur. Ini sistemnya kontak, bisa dikasih sekitar 30 cc untuk usia sekitar 27 ke atas. Nah, sudah cukup dulur ya. Ini untuk pengecaman obat-obatan. Jadi kalau sudah selesai pengecaman diraduk sampai rata. Jadi untuk sekali pengecaman ini ya untuk satu tangki, nanti diisi air lagi sampai penuh dulur. Jadi kalau untuk pengisian tangki itu kalau bisa dulur ya, nanti kalau sudah selesai harusnya spuyer dimasukkan ke dalam dan nanti akan terus menyala supaya obat ini bisa lebih larut lagi. Jadi istilahnya itu radukan yang kedua dulur. Jadi di dalam tangki itu nanti kan spuyer nyala, nanti obat bisa tambah teraduk, akhirnya yang selama ini ada yang mengendap atau dia mengumpul nanti akan bisa pisah, jadi lebih merata gitu loh. Nah, ini loh dulur contohnya, supaya kita masukkan. Nanti lebih bagusnya sarangannya itu, penyaringnya itu diambil. Kalau dulu ini enggak males, tapi kalau saya ini langsung saja saya masukkan tanpa mengambil penyaringnya. Nah, setelah itu ditutup. Nah, kan sudah lebih teraduk-aduk, teracak-acak di dalam dulur ya. Jadi nanti lebih lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya dulur-dulur, kalau dulur-dulur lagi atau saat dulur-dulur melakukan pekerjaan, saya menyarankan lebih baiknya dulur-dulur membaca bismillah supaya kita itu setiap melakukan pekerjaan jadi pekerjaan yang barokah, jadi terhitung ibadah dulur ya. Kalau nanti bawang merahnya bisa menghasilkan uang atau istilahnya oleh rezeki akeh, ya, oleh rezeki akeh, rezeki ini dadi berkah diupeno bojo lan anak, kira-kira wis istilah dipangan wareg, tinggi dolan yo tanek. Ya dulur yang lagi nonton atau lihat video saya, jangan lupa ya sholatnya dijaga 5 waktu terus, jangan sampai bolong. Nanti kalau bolong nanti jadi sundel bolong. Munggah kok angel mengene lunyu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya demikianlah dulur pekerjaan yang saya alami setiap hari. Jadi petani ini memang istilahnya ngeri-ngeri sedap.
Ini hari memang sudah agak siang dulur, jadi buah merah ini memang sudah mulai kekuatannya melemah sebab sudah mengumbi dulur. Jadi ibaratnya ini ibu lagi menyusui, jadi kesehatan ibu harus dijaga. Untuk asupan airnya harus kita jaga. Jadi kita ini kalau merawat buah merah bisa kita ibaratkan dengan kehidupan manusia dulur. Nah, untuk buah merah yang sudah usia segini, ini penyiraman jangan keseringan atau terus menerus dulur. Maksudnya gini, saya jelaskan dulur ya. Ini bisa disiram 2 hari berturut-turut bisa, tapi selanjutnya kita jeda juga 2 hari dulur. Jadi siramannya harus istilahnya warek atau maksimal dulur. Jadi untuk pengumbian juga bisa maksimal. Nanti kalau keseringan disiram, buah merah itu malah lemes. Sampean coba aja ini. Kalau buah merah umur segini kok sampean siram terus, buah merah sampean ini pasti ini mengalami lemes. Justru kalau dijeda, buah merah sampean ini semakin kokoh. Nah, ini asupan harus banyak ini pengairan. Tapi jangan sering, ya, sekali siram warek dulur, sekali siram siramnya maksimal. Jadi untuk pengangkatan buah nanti juga bisa maksimal. Nah, kalau sampean siram terus, buah merah itu tidak lekas berbuah-buah. Jadi untuk buah merah saya ini kan usia 48 dulur. Ini buahnya sudah merata full dulur. Jadi kalau sampean siram terus, waktu turun ke buah itu agak sulit dulur. Jadi kalau nanti jeda, dia akan turun. Nah, sekali dia turun, langsung waktu sudah waktunya nyiram, kita siram dengan siraman yang maksimal. Nanti biar penyerapan umbi sendiri ini bisa maksimal. Jadi istilahnya coro njimuk panganan ini bener-bener ki wes ngepul, coro wes lesu, sudah bener-bener lapar, dia saat makan dia lahap gitu dulur. Istilahnya itu saya ibaratkan kayak kehidupan kita dulur. Nah, kalau nanti dulu-dulu ini memang ada unek-unek untuk bertanya, Mas lah usia buah merah saya sudah usia seperti punya Mas, tapi kok belum buah rata Mas lah. Tolong omongan saya tadi ini sampean pegang, sampean jalankan. Nanti buah merah sampean cepat berbuah. Nih, sampean lihat sudah merata dulur. Tinggal menghitung hari. Anaknya banyak, tapi ya gitu. Kalau ada anak banyak, kalau kita punya anak banyak, ya jatahnya ya banyak dulur ya. Jadi untuk penyiraman juga maksimal supaya nanti semuanya per umbi bisa tercukupi. Jadi kalau nanti anaknya banyak kok penyiramannya juga kurang, tapi keseringan, nah itu malah nanti buah merah sampean itu berbuahnya itu juga pelan, tapi juga ada pengaruh buruk kalau keseringan. Nah, pengaruh buruknya ya seperti yang saya bilang tadi. Oh ya, ini untuk dulur-dulurku yang selama ini sudah mengambil bibit
bawang merah dari saya, tolong saya selalu dikabari, tolong ditelepon di WA ya. Jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan. Pokoknya malam pun saya insya Allah selagi saya belum tidur tetap saya angkat. Jadi untuk dulur-dulurku yang selama ini mengambil bibit dari saya ini selalu menunggu kabar dari sampean loh. Bener dulur ini. Ibarat kata dulur ya, saya ini kan punya anak, dan anak saya ini saya serahkan untuk dirawat. Jadi ya ingin tahu kehidupan setiap harinya. Nah, makanya dulur-dulur yang sudah mengambil bibit dari saya, tolong setiap hari update. Jangan sampai nanti kalau ada permasalahan dipendam, jangan. Mau telepon sungkan, mau SMS sungkan, jangan ya dulur ya. Saya mohon banget ini. Sebab itu memang tanggungan saya. Jadi untuk yang ambil bibit dari saya, tolong ya. Saya ini pengen tahu setiap hari perkembangannya. Bukannya ini saya pilih kasih, bukan, ini karena yang ambil dari bibit dari saya ini memang tanggungan saya. Jadi kalau itu nanti ada masalah ya saya ini ikut gimana rasanya gitu loh. Pokoknya bingung kok ndak ada kabar. Tolong ini ya dulur-dulurku yang sudah ambil bibit dari saya, tolong. Banyak ini yang sudah masuk juga banyak ini, alhamdulillah bagus-bagus. Tapi untuk kelanjutannya ini pokoknya sampai jangan sungkan pokoknya. Bibit yang sampai ambil itu ibarat kata itu anak saya. Jadi itu juga tanggungan saya untuk mengecek setiap hari. Jadi pengecekan itu saya titip sampean itu lewat foto atau video nanti, supaya hati saya bisa tenang dulur ya. Nah ini juga buat dulur-dulur walaupun yang tidak ambil bibit dari saya juga menyarankan, tolong kalau mau WA silahkan, jangan sungkan-sungkan. Saya ini tidak pilih kasih. Cuma kalau untuk yang ambil bibit dari saya itu benar-benar tanggungan saya. Jadi saya menyarankan jangan segan-segan. Saya ini bukan orang penting, bukan orang sibuk. Tapi kalau pas saya sedang sibuk memang biasanya kesibukan saya ya juga seperti sampean itu dulur. Jadi untuk malam hari memang saya lebih longgar. Nah kalaupun saya itu pegang HP, kalau memang saya lagi istirahat di sawah itu saya bisa, saat buka WA ada, insya Allah saya bales. Saya gak pilih-pilih, semua saya bales. Cuma yang bibit ambil dari saya ini saya selalu pikiran. Jadi saya itu gimana ya, selalu mikir. Jadi bedanya itu. Cukup sekian dulu ya video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.